Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Baik ya, alhamdulillah. Bapak absen dulu. Hansa Nurhaida Muhsin, Saya, Pak. Wulan Sari Wijaya, Hadir, Pak. Raihana Nur Sabitah. Hadir, Pak. Hadir semua? Iya, Pak. Alhamdulillah, itu adalah satu ciri bahwa kalian mempunyai rasa tanggung jawab untuk membangun bangsa lebih baik. Oke, anak-anak sekalian, minggu lalu kita sudah belajar tentang ikatan Kimia, Pak. ikatan kimia, di mana dalam ikatan kimia tersebut dibahas tentang kelarutan. Nah, ada yang masih ingat apa itu kelarutan? Saya, Pak. Iya, Wulan? Kelarutan itu adalah kemampuan suatu zat terlarut untuk larut dalam pelarut, Pak. Ya, benar sekali, Wulan. Jadi, kelarutan adalah kemampuan suatu zat terlarut untuk dapat larut dalam pelarut. Nah, pada hari ini kita akan mencoba mendemonstrasikan tentang kelarutan. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan beberapa sampel untuk kita ujikan. Pertama ada air. Ini air ya? Iya. Air. Air itu bertindak sebagai apa, anak-anak? Pelarut, Pak. Ya, pelarut. Selanjutnya, di sini Bapak menyiapkan 4 sampel untuk kita ujikan. Pertama ada minyak. Minyak ya? Iya, Pak. Minyak. Ada yang masih ingat berapa massa jenis minyak? Saya, Pak. Ya, Hansa? 0,92 gram per cm kubik, Pak. Ya, benar sekali, Hansa. Selanjutnya, untuk garam berapa massa jenisnya? 2,2 gram per cm kubik, Pak. Ya, Wulan, benar sekali. Untuk alkohol? 0,8 gram per cm kubik, Pak. Iya. Terakhir adalah gula. Berapa massa jenis gula? 1,6 gram per cm kubik, Pak. Ya, benar sekali. Selanjutnya, di antara 4 sampel yang ada di depan kalian, mana yang termasuk senyawa polar? Garam, Pak. Garam. Selanjutnya, Alkohol. ya, alkohol. Jadi gula dengan minyak adalah senyawa Polar. Baik, kita akan mulai mencoba mendemonstrasikan. Pertama, ada minyak yang akan kita campurkan dengan air. Oke, coba diperhatikan ya apa yang terjadi. Nah, kita aduk dulu. Bagaimana anak-anak, apa yang terjadi? Terbentuk 2 lapisan, Pak. Terbentuk 2 lapisan. Bercampur, Pak. Tidak bercampur, lapisan pertama dan lapisan kedua. Oke. Sekarang bagaimana kalau kita campurkan antara garam dengan air? Oke, kita campurkan ya. Setelah itu kita aduk. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Larut, Coba Pak. diperhatikan. Iya, Larut. tercampur, Pak. Larut ya? Iya, Pak. Oke, sekarang bagaimana kalau kita campurkan antara alkohol dengan air? Ini alkohol ya anak-anak, berapa persen? 70. Ya, 70%. Kita buka dulu. Nah, setelah itu baru kita campurkan. Diaduk dulu. Oke, sekarang kita lihat apa yang terjadi anak-anak. Tercampur, Pak. Larut. Larut. Oke, baik. Selanjutnya, terakhir kita akan campurkan antara gula dengan air. Kita masukkan. Kita aduk dulu. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Larut, Pak. Iya, Pak. Larut, Pak. Larut ya? Iya. Oke. Sekarang
dari demonstrasi yang telah kita lakukan, apa yang bisa disimpulkan? Coba, Hana. Jadi, Ya. kelarutan itu dipengaruhi oleh massa jenis ya, Pak. Kelarutan dipengaruhi oleh massa jenis. Contohnya yang mana? Contohnya kayak minyak dengan air. Massa jenis minyak kan lebih rendah daripada air. Ya, benar sekali Hana, terima kasih. Selanjutnya coba Hansa. Jadi kelarutan itu dipengaruhi oleh ikatan hidrogen, Pak. Contohnya ketika Bapak mencampurkan Ya. alkohol dengan air, Ya. dimana dia bisa larut. Terus gula juga, gula dicampurkan sama air juga dia dapat larut, Pak. Ya, benar sekali Hansa, terima kasih atas jawabannya. Sekarang coba kalau Wulan, apa yang bisa disimpulkan dari demonstrasi yang telah kita lakukan? Jadi, selain massa jenis dan ikatan hidrogen, Ya. kelarutan itu dipengaruhi oleh kepolaran juga, Pak. Jadi, senyawa yang polar itu bisa larut dalam senyawa yang polar juga. Begitu juga non-polar yang larut dalam senyawa yang non-polar. Ya, benar sekali Wulan. Tapi, Pak, Ya. saya masih bingung, Pak. Kenapa gula itu kan non-polar, tapi kenapa bisa larut dalam air yang senyawa yang bersifat polar, Pak? Kenapa ya, Pak? Ya, pertanyaan sangat bagus sekali Wulan. Kenapa gula yang merupakan senyawa non-polar bisa larut dalam air yang notabene merupakan senyawa polar? Nah, hal tersebut bisa terjadi karena apa? Karena gula memiliki gugus hidroksi, sehingga ketika gula dilarutkan dengan air, mereka akan membentuk ikatan hidrogen. Nah, karena ada ikatan hidrogen sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Hansa, maka bisa terjadinya kelarutan atau gula bisa larut dalam air. Gimana Wulan? Oh, begitu, Pak. Ya. Baik, anak-anak, dari demonstrasi yang telah kita lakukan, ada pertanyaan? Saya pasti mau nanya. Ya, Hansa, silakan. Tadi kan minyak nggak larut sama air karena minyak itu non polar. Nah, contoh senyawa non polar yang dapat melarutkan minyak tuh apa ya, Pak? Ya, Hansa menanyakan bahwa minyak itu adalah senyawa non-polar. Nah, dengan senyawa apa sih minyak bisa larut ya? Ya. Ya, minyak adalah senyawa non-polar, otomatis untuk bisa larut maka dia harus dilarutkan pada senyawa non-polar juga. Di sini contoh minyak itu bisa larut pada senyawa N-heksana. Ya, di lab kan kita ada N-heksana. Nah, ketika kita bisa melarutkan minyak ke dalam N-heksana, maka minyak itu bisa larut. Gitu ya, Hansa ya? Iya, Pak. Ya, ada lagi pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak? Oke, kalau tidak, sebagai penutup, Bapak ingin meminta satu orang siswa untuk menyimpulkan secara keseluruhan dari demonstrasi yang telah kita lakukan tadi. Coba, Wulan Sarwijaya, apa yang bisa kamu simpulkan dari pertemuan kita pada hari ini? Iya, Pak. Ya. Jadi, kelarutan itu kan kemampuan suatu zat terlarut untuk larut dalam larut ya, Pak. Nah, kelarutan itu dipengaruhi oleh massa jenis, kepolaran, dan ikatan hidrogen, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, benar sekali Wulan. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini, sangat luar biasa sekali. Bapak senang dengan aktifnya kalian dalam pembelajaran. Semoga kita bisa bertemu kembali di minggu yang akan datang. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.